Bandung tahu ya, juga hanya mau menyampaikan sesuatu. Baik, mari kita dengarkan Dr. Maksi yang datang dari Bandung. Ya. Mungkin ada yang belum kenal saya. Dulu saya rajin juga waktu di Medan dulu. Desa. Ya. Sehat, nggak boleh dipendem. Nama saya Maximus. Saya bekerja di Bandung di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung sebagai dokter kandungan. Setelah saya ikut Opa Anton, kira-kira ada 30.000 kehamilan saya ikutin, dan itu yang membuat saya berubah in totally. Ya, jadi secara pribadi saya sembuh, tapi secara profesi saya juga menerapkan ini dengan baik, dan saya mengerti sekali bagaimana manusia itu ya tanpa kita sadari dipretelin, dibagi-bagi demi ilmu. Ya, jadi manusia sebenarnya datang dari alam, dan manusia menciptakan ilmu, tapi celakanya ilmu dipakai oleh manusia sendiri untuk membagi-bagi manusia itu 3 bagian utama. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada roh spiritnya, dan saya bagiannya di tubuh. Oke, jadi yang lucunya, yang datang di hadapan saya adalah ibu bapak sebagai manusia utuh, dan di dalam rahim ada seorang manusia juga yang utuh. Tapi saya berhadapan dengan mereka di mana saya ini sebagai dokter kandungan yang produk ilmu. Kalau saya terapkan prinsip ini, saya melihat bayinya sebagai objek, bukan subjek. Dan ini yang membuat saya ya dengan mengikuti peristiwa-peristiwa kehamilan itu berubah total. Ya, bagaimana saya merawat kehamilan itu pada level jiwa, bukan hanya level badan. Ya, jadi jiwa yang berbadan, 30.000 kehamilan tidak bisa dibantah. Jadi sebenarnya ya dari peristiwa kehamilan itu kita diajarkan untuk melihat menghargai manusia itu dari 2 sisi, termasuk kecerdasannya, ya, sisi jiwa dan sisi badan. Jadi ayah ibu yang ada di depan saya, mereka jatuh cinta dulu, mereka jatuh hati dulu, baru buah hatinya ada di dalam rahim. Ya, mereka tidak saling jatuh otak, tidak sebagai S1, S2, S3 makanya anak itu hadir. Tidak. Orang ke sekolah pun dia bisa menghadirkan buah hati. Dan ini fenomena yang harus kita pahami. Ya. Nah, penjelasan ini saya harus hadirkan supaya kita nanti ya melihat karunia ini pakai hati, jangan pakai otak. Karena kalau pakai otak doang nanti kita akan terjebak di kata enak. Ya, oke. Nah, saya teruskan lagi. Jadi mereka jatuh cinta dulu, saling jatuh hati dulu, ya, baru badan mereka bertemu. Ya, jadi jatuh cinta itu hanya ada di hati, gak ada di otak manusia. Boleh Anda cek, gak ada di otak, ada di hati. Bukti ada hati. Begitu ada masalah di dalam percintaan mereka berdua, ya, sakit
sakitnya di hati, bukan di otak. Tapi begitu ada masalah di pekerjaan, keuangan, pendidikan, sakitnya di otak, bukan di hati. Ya, jadi saya belajar manusia pada level alamiah, ya. Kemudian saya melihat sisi ilmiahnya juga harus dengan bijak. Saya tidak mau lagi melihat sisi ilmiah dengan tidak mengindahkan alamiahnya. Oke? Nah, ketika mereka saling jatuh cinta, mereka itu berbasis percaya, bukan berbasis bukti. Ya, dan itu bedanya cerdas hati dan otak. Kalau otak harus berbasis bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak akan saya percaya. Oke? Ini berbasis percaya. Orang saling jatuh cinta berbasis percaya. Kemudian tanpa mereka sadari, ya, mereka berpacaran untuk mencari bukti. Benar tidak kita dua cocok? Oke? Akhirnya sampai di satu titik, oh ternyata kita dua cocok, lalu mereka mengikrarkan cinta. Oke? Nah, celakanya orang mengikrarkan cinta di depan pemuka agama masing-masing, tapi merawat cintanya mereka meninggalkan Tuhan. Ya, kemudian merawat buah cinta juga meninggalkan Tuhan, karena beda antara cerdas hati dan otak itu salah satunya di situ.